Saudara, kita akan kembali melanjutkan rilis survei SMRC yang kita lakukan pada awal Oktober 2022. Dan kali ini kita akan membahas kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di Indonesia. Dan yang akan membahas hasil survei SMRC ini adalah Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Dan Mas Denny Irvani sudah ada bersama kita. Mas Denny, apa kabar? Halo, Mas Irwan. Selain kita akan membahas perolehan suara atau dukungan publik kepada partai-partai politik, kita juga mungkin dalam sesi ini kita akan membedah kekuatan dari masing-masing partai politik itu dari beberapa aspek ya, misalnya dari dukungan demografis dari partai-partai politik itu, juga dukungan dari berbagai wilayah terhadap partai-partai politik tersebut. Namun juga kita juga akan membahas tentang pergerakan atau pergeseran suara dari masing-masing partai. Karena itu tetap bersama kita untuk menyaksikan rilis survei SMRC tentang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik ini. Namun sebelum Mas Denny membahas tentang hasil survei ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para penonton untuk melakukan subscribe, memberikan komen, like, dan terutama share postingan yang ada di kanal YouTube SMRC TV ini. Silakan Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Elektabilitas partai politik adalah satu topik yang menjadi perhatian kita. Selalu kita amati dari survei ke survei. Yang terakhir kita melakukan pengamatan melalui survei nasional pada 3-9 Oktober 2022 untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat atau pemilih terhadap partai politik. Survei ini adalah survei nasional yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari populasi pemilih, yaitu mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampelnya ada 1027 responden. Margin of error survei diperkirakan 3,1%, pada tingkat kepercayaan 92%, asumsi simple random sampling, dan semua responden kita wawancarai secara tatap muka. Sebelum kita menyajikan hasil survei tentang elektabilitas partai, kita perlu tunjukkan bahwa karakteristik demografi responden yang kita peroleh dalam survei ini mencerminkan atau merepresentasikan karakteristik populasi dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah. Sehingga kita bisa cukup yakin temuan-temuan kita akan bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Ya, hasilnya bagaimana, Mas Denny? Oke, kita lanjut kepada hasil dari survei ini tentang elektabilitas partai politik ya. Dalam survei kita bertanya kepada masyarakat, responden yang terpilih dalam survei, jika pemilihan anggota DPR dilakukan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih? Dengan pertanyaan ini kita memperoleh respon ada 24% yang mengatakan akan memilih PDI Perjuangan. Nah, jadi partai PDI Perjuangan adalah partai yang mendapat dukungan paling besar. Selanjutnya di urutan berikutnya ada Gerindra 13,4%, jaraknya sekitar 11% dari PDI Perjuangan secara signifikan ya, secara statistik signifikan jaraknya. Dan kemudian di urutan berikutnya ada Golkar 8,5%, PKB 7,1%, PKS 6,9%, lalu ada Demokrat 5,5%, Nasdem 5,4%. Dan P3 3,3%, Perindo 2,1%, lalu PAN 1,2%. Selanjutnya partai-partai yang lain kita mengamati elektabilitasnya masih di bawah 1%.
Dan tidak lupa di sini masih ada 19,3% yang menyatakan belum tahu partai mana yang mau dipilih. Jadi kalau kita lihat dari hasil survei pada Oktober ini, perolehan atau urutan partai politik masih belum banyak berbeda, ya, saya kira kalau dibandingkan dengan 2019 ya. Nah, ini ada data perbandingan antara 2019 pemilu 2019 maksudnya dengan kondisi di Oktober 2022 ini. PDI Perjuangan masih di urutan teratas ya. Kemudian urutan berikutnya Gerindra, Golkar, lalu PKB dan seterusnya. Jadi secara urutan tidak terlalu banyak, tapi memang ada beberapa catatan ya. Di mana ada partai yang menurun saya kira cukup banyak, yaitu PAN. Kalau 2019 yang lalu kita lihat atau kita catat 6,8% dukungan kepada PAN, dalam survei pada Oktober ini menurun menjadi 1,2%, turun cukup besar begitu. Dan kalau kita lihat elektabilitas PAN ini, artinya di bawah 4% itu masih rawan. Apakah PAN bisa akan masuk ke parlemen karena perlu syarat 4% gitu ya. Tapi secara umum kelihatannya memang umumnya partai-partai lebih di bawah ya perolehan suaranya sekarang dibanding pemilu 2019, kecuali PDIP dan Gerindra. Gerindra stabil, sementara PDIP naik suaranya dari hasil pemilu 2019. Kira-kira Mas Denny secara umum mengapa demikian? Ya, PDIP tadi ya mengalami penguatan begitu sekitar 5%, kemudian Gerindra itu cenderung stabil, sementara partai-partai lain cenderung melemah. Nah, perbandingan ini tentu saja penurunan ini tentu saja juga ada pengaruh dari cukup masih cukup banyak warga yang belum memutuskan pilihan ya. Artinya yang belum memutuskan pilihan ini bisa saja nanti akan ditarik oleh partai-partai yang ada, sehingga elektabilitas partai-partai tersebut masih punya kans untuk mengalami penguatan. Kemudian juga perubahan yang cukup besar, penurunan dukungan ini juga disebabkan oleh karakteristik pemilih kita yang cenderung kurang loyal terhadap partai politik dan juga tidak merasa dekat, tidak punya ikatan psikologis yang dekat dengan partai politik, sehingga elektabilitas partai itu bisa mengalami perubahan dengan cepat, saya kira begitu. Baik Mas Denny, sekarang mungkin kita masuk kepada topik yang kedua, kita bedah mungkin satu-satu ya, kekuatan partai ini, mereka dukungannya dari sisi demografis misalnya, dari mana saja, dari sisi gender, desa kota, kemudian umur. Bagaimana petanya kekuatan partai-partai ini, Mas? Baik, kita bedah sekarang ya, dukungan pada partai menurut demografi. Pertama kita lihat dari sisi gender. Yang saya kira ada perbedaan signifikan dukungan menurut gender adalah Gerindra dan PKS. Oke. Ya. Kalau partai lain, misalnya PDI Perjuangan, itu perbedaan tidak terlalu besar. Di kelompok pemilih laki-laki, PDI Perjuangan dapat 25%, lalu perempuan 23%. Perbedaannya tidak signifikan. Tapi kita coba lihat di Gerindra, dari pemilih laki-laki, dukungan Gerindra 17%, dari perempuan 10%. Jadi bedanya 10%, it's statistically significant, dan 7% maksudnya? Ya, 7% perbedaannya. Kemudian PKS sebaliknya, ke PKS, perempuan yang lebih kuat, 9% dukungan kepada PKS dari perempuan, dari kelompok laki-laki 5%. Nah, saya kira perbedaannya lebih ke dua partai ini. Kalau partai-partai lain kita amati tidak ada perbedaan dari sisi gender ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi desa kota. Nah, ini juga menarik. Ada asosiasi begitu, dukungan kepada partai dan wilayah responden atau wilayah tempat tinggal warga dari sisi desa dan perkotaan.
proporsi pemilih di pedesaan dan perkotaan itu kurang lebih seimbang, 50,1, 49,9. Lalu sebarannya seperti apa? PDI Perjuangan 22% di pedesaan, kemudian di perkotaan 26%. Selisihnya hanya 4% dan kita tidak bisa menyimpulkan apakah lebih kuat di perkotaan seperti ini. Jadi ini tidak ada perbedaan yang berarti begitu. Yang cukup berarti adalah dukungan kepada Golkar, kemudian PKB dan PKS. Nah, 3 partai ini yang ada variasi. Golkar itu lebih kuat di pedesaan dibanding di perkotaan. Di pedesaan, Golkar bisa menarik dukungan 13%, jauh lebih kuat dibanding di perkotaan yang hanya 4%. Jadi 3 kali lipat gitu ya daya serap Golkar di pedesaan dibanding di kota. Hal yang sama juga terjadi pada PKB. PKB 10% di pedesaan, di perkotaan 4%. Nah, sebaliknya di PKS ini justru lebih kuat di perkotaan, yang mencapai 10% elektabilitas PKS di perkotaan, sementara di pedesaan 4%. Saya kira ini karakteristik dari partai politik dari sisi desa kota. PKS cenderung kota, begitu, sementara Golkar cenderung di desa. Ini cukup rasional, cukup logis ya Mas Denny, Mbak. Misalnya PKB ya, kita tahu bahwa PKB ini basis masanya dari masa NU yang memang lebih banyak di pedesaan. Jadi ya logis kalau kemudian dukungannya juga lebih banyak dari pedesaan. PKS misalnya partai walaupun sudah ada sejak reformasi, tetapi kan ini satu gerakan yang awalnya di perkotaan ya, ini juga logis. Benar. Tapi bagaimana menjelaskan Golkar itu Mas Denny? Ya, partai, apakah karena dia adalah partai lama gitu sehingga dia basisnya di pedesaan atau bagaimana? Iya, saya kira itu ada kaitannya dengan Golkar sebagai partai yang lama begitu ya. Kemudian orang di perkotaan itu cenderung kritikal gitu, cenderung kritis, ingin perubahan misalnya. Sementara Golkar sebagai partai yang saya kira paling lama begitu, punya tantangan tersendiri untuk mendapat dukungan di perkotaan. Ini adalah saya kira PR ya untuk Golkar, untuk bisa merebut dukungan di perkotaan. Ya. Kemudian kita lihat dari sisi umur ya. Nah, ini umur juga menarik ya. Ada cukup banyak variasi pada partai. Di PDI Perjuangan, dukungan dari kelompok pemilih muda, usia 20 tahun ke bawah, begitu, itu relatif rendah dibanding yang lebih tua. Di kelompok usia 25 tahun ke bawah itu di PDI Perjuangan hanya mendapat 16% dukungan, jauh di bawah 24% secara nasional yang tadi kita lihat di awal. Sementara di kelompok pemilih yang lebih tua, yang usianya 55 tahun ke atas, yang sudah banyak yang pensiun begitu, justru PDI Perjuangan besar. Juga di kelompok 41 sampai 55 tahun itu 27%. Kalau dilihat dari karakteristik pemilih seperti ini, PDI Perjuangan sebetulnya cukup kurang bertenaga gitu ya, konstituennya atau pemilihnya ya. Biasanya politik itu lebih banyak dilakukan oleh kalangan yang lebih muda dibanding yang lebih tua. Nah, ini jadi catatan tersendiri untuk PDI Perjuangan. Kemudian sebaliknya Gerindra kita lihat. Gerindra itu justru lebih kuat di kelompok usia yang lebih muda. Di bawah 25 tahun, dukungan kepada Gerindra ada 18%. Lebih besar dibanding kelompok pemilih yang tua, 11%. Nah, Gerindra ini punya basis pemilih yang cukup bertenaga begitu di masyarakat. Saya kira sebuah keuntungan ya, karena menjelang pemilihan umum, pemilih yang lebih muda akan lebih bisa digunakan untuk membantu bersosialisasi untuk partai. Kemudian yang mirip dengan PDI Perjuangan itu Golkar. Golkar juga lebih kuat di kelompok pemilih tua
dibanding pemilih yang muda 14%, kelompok tua yang muda 9%. Juga PKB. Nah, PKB juga 9% di kelompok tua, 4% di kelompok pemilih muda. Cenderung lebih tua pemilihnya. Sebaliknya, yang lebih kuat pada pemilih muda itu PKS, 8% berbanding 2%, 8% di muda, 2% di kelompok tua, juga Nasdem, 9% kelompok pemilih muda, dan 5% di kelompok pemilih tua. Saya kira kalau lihat dari karakteristik pemilih dari sisi umur, partai-partai yang punya basis dukungan yang cukup kuat di kelompok pemilih muda itu lebih bertenaga kira-kira untuk bisa meningkatkan dukungan menjelang pemilu nanti. Sepertinya dari sisi umur ini ada semacam pola gitu Mas Denny ya, bahwa PDIP, Golkar, P3 ditambah PKB ini cenderung mendapat suara yang lebih banyak ya dari kelompok pemilih yang lebih senior dibanding yang junior. Ini kelihatannya ada pula bahwa partai-partai ini adalah partai-partai lama gitu ya. Lama. Kecuali PKB ya yang lahir di reformasi. Itu pun sebetulnya PKB mungkin inkarnasi dari partai NU di masa lalu. Kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang relatif baru didirikan, itu polanya berkebalikan ya. PKS, Nasdem, Demokrat, dan juga partai lainnya gitu yang merepresentasikan partai-partai yang baru didirikan. Itu lebih cenderung anak-anak muda gitu kelihatannya ya. Betul, cukup konsisten dengan desa kota ya, karakteristik pemilih di perkota yang lebih kritis, pemilih muda juga lebih kritis, dan itu makanya pemilih muda pada contoh misalnya tadi PKS cukup banyak, karena di perkotaan pun PKS juga mendapat dukungan yang lebih besar di pedesaan. Lebih kritikal begitu pemilihnya dibanding misalnya Golkar gitu ya, yang sudah sangat lama, partai yang saya kira paling lama, lalu PDI Perjuangan termasuk juga dengan PKB. Oke Mas Denny, sekarang kita masuk ke dalam analisa demografi tapi yang sifatnya kelas. Betul. Biasanya kalau kita bicara mengenai kelas sosial biasanya diturunkan ya di dalam beberapa indikator, salah satunya pendidikan dan pendapatan. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sisi kelas? Pendidikan dan pendapatan. Ya, kalau kelas diukur dengan pendidikan, ini juga ada variasi ya, dukungan kepada partai politik. Untuk PDI Perjuangan cenderung lebih kuat di kelompok pemilih yang pendidikannya SLTP ke bawah dibanding yang pendidikannya lebih tinggi. Terutama di SLTP di sini 31%. Lebih banyak dibanding dukungan pada yang berpendidikan perguruan tinggi, hanya 17%. Nah, ini lagi-lagi jadi ya konsisten dengan kelompok pemilih yang kurang kritis gitu. Desa, kota, dan seterusnya tadi lebih kelompok pemilih tua begitu ya. Untuk Golkar juga lebih kuat di kelompok pendidikan yang lebih rendah, 13% pada pendidikan SD ke bawah, dibanding yang berpendidikan tinggi hanya 5%. Ya. Begitu juga PKB. Ya, PKB juga sama, ini konsisten ya. 10% lebih kuat di pendidikan SD ke bawah dibanding yang pendidikan tinggi hanya 6%. Sebaliknya PKS lebih kuat di kelompok pendidikan yang lebih tinggi. Di SLTA 10% misalnya, kemudian di perguruan tinggi 8%. Sementara yang pendidikan SD itu hanya dapat 5% dukungan. Jadi secara pendidikan, kalau kelas diukur dari sisi pendidikan, variasinya terlihat dari partai-partai yang saya sebutkan tadi. Kalau kelas itu diukur melalui pendapatan, saya kira ada dua partai yang kelihatannya punya perbedaan dukungan dari kelompok pendapatan, yaitu Golkar dan PKS. Golkar lebih kuat di kelompok pendapatan yang lebih kecil dibanding yang pendapatan yang lebih besar. Sementara PKS sebaliknya ya, mendapat dukungan yang lebih besar pada kelompok pemilih yang berpendapatan lebih besar. Ini karena pendapatan saya kira juga punya korelasi dengan pendidikan, maka polanya mirip dengan pendidikan gitu ya. Jadi konsisten sejauh ini.
Mas Denny ya. Iya, betul. Sekarang kita masuk ke dalam aspek etnisitas dan agama, Mas Denny. Saya kira ini juga penting kita lihat, terutama pada aspek agama. Iya, ini menarik ya, dari sisi etnis dan agama. Pertama dari sisi etnisitas ya. Etnis yang paling banyak ya adalah Jawa. 40-an%, sekitar 40% masyarakat Indonesia berlatar belakang etnis Jawa, kemudian etnis terbesar adalah Sunda 15,1%. Sementara etnis-etnis lain itu bervariasi, ada Batak 3,6% dan seterusnya. Nah, untuk melakukan analisis cross tabulasi kita memerlukan basis populasi yang lebih besar ya. Dalam ini Jawa dan Sunda bisa kita analisis lebih jauh. Untuk partai lain sampelnya menjadi sangat kecil untuk bisa dibedah ya. Nah, kita lihat Jawa dan Sunda. Untuk pemilih dari etnis Jawa itu paling banyak mendukung PDI Perjuangan. Ada 31% orang beretnis Jawa yang ditarik oleh PDI Perjuangan. Sementara untuk pemilih beretnis Sunda itu lebih banyak yang mendukung Gerindra. Ini menarik. Saya kira ini lebih berkaitan dengan wilayah juga ya. Kita tahu juga Gerindra dalam pemilihan umum pada 2019 itu juga kekuatannya ada di Jawa Barat yang merupakan wilayah yang paling banyak beretnis Sunda. Ini yang menjelaskan mungkin ya Mas Denny bahwa PDIP meraih suara yang cukup signifikan ya, banyak dari etnis Jawa yang memang jumlahnya 40%, kemudian Gerindra lebih banyak menarik penduduk yang beretnis Sunda. PDIP juga menarik pemilih beretnis Sunda cukup lumayan juga 17%. Itu yang menjelaskan kenapa dua partai ini ada di posisi teratas mungkin Mas Denny. Iya, karena memang dekat dengan karakteristik pemilih dari sisi etnis gitu ya. Jawa yang paling besar, kemudian Sunda itu yang partai yang bisa menarik dukungan lebih banyak pada kelompok etnis yang besar tentu akan punya keuntungan tersendiri. Untuk Sunda saya kira tadi disampaikan Mas Saidiman, selain Gerindra juga PDI Perjuangan ya sebetulnya hampir sama ya, 17% dengan 19% di Gerindra. Tidak jauh berbeda, juga kuat pada PKS juga lumayan, 13% etnis Sunda yang bisa diraih oleh PKS ya. Oke, selanjutnya agama. Ini 87% masyarakat Indonesia beragama Islam, kemudian sisanya 12,8% beragama selain Islam. Jadi mayoritas adalah orang Islam. Dan bagaimana dukungan kepada partai politik, kita lihat paling banyak sementara ini masyarakat atau pemilih Muslim itu memilih PDI Perjuangan 22%, lalu Gerindra 15%, kemudian PKB 8%, PKS 8%. Dari kelompok pemilih beragama selain Islam, dukungan pada PDI Perjuangan mencapai 40%. Jauh lebih kuat ya daya serap PDI Perjuangan pada kelompok pemilih bukan Islam dibanding pemilih Islam. Walaupun tadi di kelompok pemilih Muslim pun PDI Perjuangan sebetulnya juga lebih kuat dibanding partai lain, tapi secara relatif begitu dibandingkan dengan pemilih Muslim, pemilih non-Muslim yang ke PDI Perjuangan lebih banyak gitu ya. Untuk Gerindra itu ada variasi berbanding terbalik dengan PDI Perjuangan. Gerindra justru lebih kuat dukungannya dari pemilih Muslim 15%, dari pemilih non-Muslim 5%. Begitu juga dengan PKB. PKB lebih kuat di pemilih Muslim 8% dibanding pemilih non-Muslim yang hanya 1%. Dan yang pola yang sama terjadi pada PKS, 8% dari pemilih Muslim, dan dalam survei ini tidak kita temukan responden non-Muslim yang memilih PKS. P3 juga demikian, menarik dukungan lebih banyak
dibanding lebih banyak pada pemilih Muslim dibanding pemilih non-Muslim. Ini wajar karena PKS, P3 adalah partai Islam begitu ya. PKB walaupun platformnya bukan partai Islam tetapi basis pendukungnya adalah masyarakat Islam. Ya, menarik di sini tentang PDIP, walaupun misalnya tadi dikatakan bahwa proporsi masyarakat yang beragama selain Islam itu sangat banyak ya memilih PDIP 40% dibanding dengan partai-partai lain, itu sangat jauh bedanya. Tetapi sebetulnya PDIP juga mengambil atau menyerap massa pemilih Islam juga sangat banyak ya, paling banyak di antara partai-partai lain 22%. Benar. Ya. Jadi tetap di kelompok pemilih Muslim pun PDIP yang paling besar. Tapi kan tadi ya relatif ya, kalau dibandingkan dengan pemilih Muslim, pemilih non-Muslim yang besar. Mungkin karena PD Perjuangan lebih menampung aspirasi dari pemilih non-Muslim gitu ya. Oke. Tapi mungkin akan lebih detail Mas kalau kita lihat dari sisi wilayah. Mungkin ini ada hubungannya dengan wilayah sebetulnya. Ya. Silahkan Mas ini. Dari sisi wilayah, sekarang kita lihat dari sisi wilayah Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Jateng, Jatim dan lainnya. Kita bagi seperti ini wilayah supaya sampelnya cukup besar untuk bisa dianalisis begitu. Ada variasi dari sisi wilayah untuk PDI Perjuangan. Kita lihat dukungannya paling besar atau paling kuat itu berasal dari Jawa Tengah dan DIY. 37% masyarakat Jawa Tengah dan DIY yang mendukung PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan relatif kurang kuat di Sumatera, 15% dukungannya. Jadi kalau di Jawa Tengah dia dominan atau mendapat dukungan paling besar, di Sumatera PDI Perjuangan bukan partai yang paling besar dalam survei ini. Setidaknya ya masih kurang kuat dibanding misalnya Gerindra 16% atau hampir sama dengan Gerindra, tidak dominan begitu. Gerindra itu pusat kekuatannya ada di Jawa Barat. Nah tadi yang kita lihat Gerindra bisa menarik dukungan dari etnis Sunda karena etnis Sunda mayoritas itu terkonsentrasi di Jawa Barat begitu. Jadi faktornya bisa karena wilayah begitu. Sementara di Jawa Tengah dan DIY, Gerindra justru mendapat dukungan yang paling rendah. Jadi berbeda sekali dengan PDI Perjuangan yang sangat kuat di Jawa Tengah begitu. Kemudian partai berikutnya Golkar, kita lihat. Nah, ini Golkar pusat kekuatannya ada di Indonesia bagian timur. Ya. Ada 16% warga di Indonesia bagian timur yang ditarik oleh Golkar. Namun Golkar terlihat lemah di DKI dan Banten ya. Ini hanya dapat 1% dalam survei di Oktober ini. Kemudian PKB. Nah, PKB terlihat kuat di Jawa Timur. Kemudian tetapi lemah di wilayah lain, terutama di Indonesia bagian timur yang hanya dapat 1%. Jadi Jawa Timur dapat 24%. Hampir sama dengan PDI Perjuangan, 27% di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Tengah, PKB lumayan ya, dapat 10%. Tetapi di luar dua wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKB itu relatif mendapat dukungan yang rendah begitu. Kemudian kita lihat sekarang Demokrat. Demokrat kekuatannya di sini cukup baik di DKI dan Banten, ada 10% warga di DKI Banten yang dukung Demokrat, dan yang paling lemah ada di Jawa Tengah dan DIY, hanya 2% begitu. PKS karakteristik pemilihnya itu yang paling kuat di DKI Banten, ya, 18% dukungan kepada PKS, sementara yang paling kurang mendukung PKS itu berada di Jawa Timur. Kita dalam survei ini tidak mendapatkan respon PKS di Jawa Timur. Ya. Sementara Nasdem, ini Nasdem kekuatannya ada di Sumatera, 10% paling besar. Yang paling kurang
mendukung berasal dari wilayah Jawa Tengah 2%. Begitu juga DKI Banten, kita belum melihat dukungan yang signifikan untuk Nasdem. Di Indonesia bagian timur ada 6%. Ini saya kira menarik ya, karena kalau kita lihat hasil pemilu 2019, Nasdem kekuatan di Indonesia bagian timur sebetulnya cukup besar gitu. Ya. Bahkan lebih kuat dibanding di Sumatera. Nah, kondisi sekarang Sumatera yang lebih kuat dibanding Indonesia bagian timur. Kemudian Jawa Barat untuk Nasdem dapat 7% begitu, hampir sama dengan Indonesia bagian timur. Untuk partai yang lain, P3 saya kira ada respon yang lumayan di Jawa Tengah. Dan DIY ada 9%, tetapi relatif lemah di wilayah selain Jawa Tengah dan DIY. Oke, menarik sekali Mas Denny. Saya kira kita langsung saja ke topik yang selanjutnya yang saya kira ini sangat penting. Kita akan melihat pertarungan partai-partai di sini. Sebab kita tahu di dalam politik Indonesia ini party ID itu dalam berbagai survei itu tidak cukup tinggi di Indonesia, sehingga keterikatan publik dengan partai tidak cukup kuat begitu, sehingga pemilih ini bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Tetapi bagaimana persisnya pemilih berpindah dari satu partai ke partai yang lain itu kita akan saksikan pada hasil survei mengenai swing voters ini. Silakan Mas Denny. Baik, ya tadi bahwa pemilih kita sangat labil begitu. Indikasinya diantaranya adalah kedekatan dengan partai politik. Dalam setiap survei kita hanya menemukan sekitar 1 dari 10 orang yang punya kedekatan secara psikologis dengan partai politik. Mayoritas 90% begitu yang merasa terasing dengan partai. Makanya kita juga melihat hasil pemilu yang selalu berubah-ubah pemenangnya dari pemilu ke pemilu. Nah, untuk mengetahui bagaimana pergeseran dukungan ya pemilih dari pemilu 2019 ke kondisi saat ini, kita melakukan analisis cross tabulasi antara apa yang dipilih pada waktu pemilu 2019 dengan partai yang dipilih ketika pemilu survei diadakan pada Oktober ini. Pertama kita lihat adalah berapa besar loyalitas pemilih-pemilih partai. Ya. Kalau kita amati di sini P3 cukup banyak yang loyal, ada 79% dari pemilih P3 yang menyatakan memilih kembali P3 jika pemilu diadakan sekarang. Kemudian PKB, itu ada 74% pemilih PKB yang setia, begitu. Kemudian PDI Perjuangan, ada 66%. Golkar, pemilih Golkar yang setia ada 60%, selanjutnya PKS 60%, Demokrat 51% yang setia, Gerindra 49%, lalu Nasdem 45%, dan yang paling kurang setia itu adalah pemilih PAN. Ya. PAN hanya 42%. Nah, kemana sisanya? Untuk partai-partai yang tidak setia tersebut, ada pemilih yang kemudian langsung berpindah kepada partai lain, tetapi ada juga pemilih yang masih belum menentukan pilihan. Untuk P3 itu ada sekitar 17% yang pindah ke partai lain. Ada ke PDI Perjuangan 7%, kemudian ada juga ke Gerindra 6% begitu. Dan hampir habis atau hampir tidak ada begitu yang belum menentukan pilihan. Nah, kemudian P3 ini kalau kita lihat daya serap menarik dukungan dari partai-partai lain itu terlihat masih relatif rendah.
yang cukup banyak ditarik oleh P3 itu pemilih PAN 6%, tetapi saya kira angkanya tidak terlalu besar begitu ya untuk partai-partai yang lain. Lalu PKB 74% itu yang setia, yang tidak setia atau langsung pindah ke partai lain itu totalnya ada 22%. Nah, kemudian 4%-nya masih belum menentukan pilihan. Nah, PD Perjuangan ini masih cukup banyak yang belum menentukan pilihan, ada 13%, walaupun kalau kita tanya sekarang memilih partai apa, tidak mengatakan kembali ke PDIP, tapi bukan berarti mereka langsung pindah gitu. Dan juga PDI Perjuangan ini ada banyak yang keluar, tapi juga banyak yang masuk. Ya. Yang masuk dari mana? Ini dari Demokrat. Nah, Demokrat yang masuk ada 12%. Dari pemilih Golkar menampung 10%. Kemudian dari pemilih Nasdem juga yang masuk ke PDI Perjuangan ada 9%. Inilah yang membuat PDI Perjuangan meskipun tadi ya ada cukup banyak yang keluar, total sekitar 21%, tetapi karena cukup banyak ya yang masuk, dukungan pada PDI Perjuangan secara keseluruhan masih dominan ya dibanding partai lain. Untuk Golkar, ya Golkar sendiri 60% setia, yang berpindah ke partai lain totalnya ada 36%, cukup banyak ini Golkar yang pindah. Ya, kemudian daya serap Golkar dari partai lain, ya itu paling banyak menarik pemilih PAN. Ya. Ada 17% kita lihat yang pindah ke Golkar. Partai-partai lainnya ada Nasdem 5%, yang lain masih di bawah 3%. Kemudian PKS, PKS ini yang tidak setia kemana gitu ya. Ada yang paling banyak masih menyatakan belum punya pilihan. Jadi PKS ini masih wait and see begitu pemilihnya. Yang pindah itu totalnya ada 24%, ya. Tapi tidak ada yang kecenderungan yang blok begitu ya, ngeblok ke partai tertentu dari PKS ini. Sementara PKS kita lihat juga punya daya tarik, daya serap menarik pemilih partai lain, terutama PAN. PAN ini ditarik cukup banyak, saya kira 19% pemilih PAN yang masuk ke PKS sekarang. Kemudian pemilih Gerindra juga ada 10% yang ditarik PKS. Jadi ada yang masuk dan yang keluar begitu. Kemudian Demokrat yang tidak setia itu banyak pindah ke PDI Perjuangan. 12% yang pindah ke PDI Perjuangan. Masih ada juga cukup banyak yang belum menentukan pilihan. Kemudian yang masuk dari mana? Yang masuk kepada Demokrat itu berasal dari Nasdem 8%. Ini yang paling banyak. Yang lain di bawah 5%. Ada berapa persen yang pindah dari Partai Demokrat, Mas Denny? Dari Demokrat total yang pindah ke partai lain ada 35%. Nah, 35% itu tersebar ke beberapa partai, terutama ke PDI Perjuangan ada 12%. Ya. Begitu. Kemudian Gerindra masuk kurang loyal pemilihnya sebetulnya ya, walaupun tadi kita lihat elektabilitas Gerindra nomor 2, tapi Gerindra itu masih rawan karena cukup banyak pemilih yang ternyata pindah ke partai lain. Totalnya ada sekitar 36% atau sepertiga dari masa pemilih Gerindra yang pindah. Cuma beruntungnya Gerindra bisa dapat dukungan dari cukup banyak ya partai-partai lain yang bisa ditarik oleh Gerindra dan cukup merata. Ada sekitar 6% dari Demokrat, dari PDI Perjuangan tidak terlalu besar, hanya 3%. Dari partai PKS yang masuk ke Gerindra juga ada sekitar 5% begitu. Dan dari P3 itu juga ditarik ke Gerindra 6%. Selanjutnya Nasdem, ini Nasdem termasuk yang tidak terlalu loyal juga begitu pemilihnya. Banyak yang pindah, total yang tidak setia ada 42%. Ya, pemilih Nasdem yang pindah ke partai lain, terutama kepada partai
PDI Perjuangan di Nasdem pindahnya. Lalu kepada Partai Demokrat 8%. Nah, Nasdem kemudian kita lihat mendapat dukungan atau menyerap pemilih partai-partai lain, terutama juga berasal dari Gerindra 6%. Jadi ada ditarik Gerindra, tapi dia juga menarik pemilih Gerindra Nasdem ini ya. Nah, yang berikutnya PAN ini yang saya kira perlu menjadi perhatian begitu, karena yang loyal hanya 42%, yang pindah menyatakan pindah ada 45%, terutama ke PKS ini tadi ya, PAN pindah ke PKS 19%, kemudian ke Golkar 17%. Inilah rumah baru para pemilih PAN di 2019 ya, terutama dua partai ini. Dan juga terlihat PAN ini belum ada indikasi bisa menarik dukungan dari partai-partai lain. Dukungan kepada PAN atau perpindahan suara pemilih partai kepada PAN kita lihat tidak signifikan, sehingga PAN mungkin harus bekerja ekstra keras untuk bisa mempertahankan kursi di parlemen di 2024. Ya, katakanlah yang 13% yang belum menjawab itu semuanya akan memilih PAN, itu kan baru 50-an persen ya dari keseluruhan 58. Total pemilih PAN sebelumnya yang 6,8%. Ini tidak cukup sampai parliamentary threshold. Ya, masih belum aman lah kira-kira begitu ya kondisi PAN dengan situasi seperti ini. Jadi kalau 13 dengan 42 itu 55%, dulunya 6,8%. Itu tadi seperti Mas Haidiman katakan belum cukup 4% juga begitu kalaupun pindah semua. Karena itu PAN ini cukup rawan ya, kalau pemilunya sekarang ini bahaya begitu. Tapi kan pemilu masih 1,5 tahun lagi Mas Haidiman. Jadi masih ada ruang waktu bagi partai politik termasuk PAN untuk bersosialisasi, paling tidak menarik kembali pemilih yang sementara ini pindah ke rumah partai lain. Baik, Mas Denny, saya ada beberapa kesimpulan yang kita catat di sini ya dari diskusi kita pada hari ini adalah yang pertama, jika pemilu diadakan sekarang atau ketika survei dilakukan pada 3-9 Oktober 2022, PDIP masih berada di urutan teratas, kemudian disusul Gerindra, Golkar, PKB, dan seterusnya. Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa dibandingkan dengan pemilu 2019, perolehan suara pada 2019, satu-satunya partai yang ada suaranya lebih banyak daripada hasil pemilu yang lalu itu adalah PDIP, kemudian Gerindra relatif stabil, dan partai-partai yang lain umumnya menurun. Tapi saya kira ini juga disebabkan karena masih tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan ketika survei dilakukan. Kemudian temuan selanjutnya dari sisi demografi, kita temukan bahwa PDIP itu unggul di hampir semua segmen demografi ya. Namun memiliki variasi dari sisi usia, misalnya dukungan kepada PDIP lebih banyak dari pemilih yang berusia senior ya dibanding yang muda. Kemudian PDIP juga mendapatkan dukungan yang kuat dari warga yang berpendidikan lebih rendah dibanding yang lebih tinggi. Kemudian basis dari sisi etnis di Jawa. Lalu kemudian dari sisi non-muslim secara proporsional sangat besar mereka yang mendukung PDI Perjuangan, walaupun dari pemilih muslim juga masih sangat banyak ya, 22%. Dibanding dengan partai-partai yang lain, pemilih muslim lebih condong juga kepada PDIP. Kemudian dari sisi wilayah, ini konsisten dengan tadi tadi disampaikan bahwa basis dukungan PDIP ada di Jawa Tengah dan DIY, kemudian juga di Jawa Timur, tetapi cenderung kurang kuat di Sumatera. Kalau kita simpulkan ya, secara umum pemilih PDIP ini umumnya berada di pedesaan, berusia relatif tua, berpendidikan rendah, dan menurut hasil survei kita ini karakter semacam ini sebetulnya lebih rentan ya, karena mereka lebih rentan mungkin di mobilisasi ya, terutama dari sisi kelas sosial tadi. Kalau kita lihat dari Golkar tadi disampaikan pada analisis demografi,
Golkar mendapat dukungan yang lebih baik di pedesaan dibanding perkotaan. Kemudian dukungan dari penduduk yang berusia lebih senior juga lebih banyak dibanding yang lebih muda. Kemudian yang berpendidikan SLTP ke bawah dibanding yang SLTP ke atas juga lebih tinggi begitu. Kemudian dari sisi wilayah, Golkar mendapat dukungan yang cukup baik dari Indonesia bagian timur, tapi lemah di DKI Banten. Seperti PDIP, karakteristik pemilih Golkar ini juga rentan kalau kita lihat dari sisi ini. Kemudian Gerindra, kita lihat Gerindra sementara ini mendapat dukungan yang lebih baik dari kelompok pemilih laki-laki dibanding perempuan. Kemudian juga mereka lebih, namun berbeda dengan tadi PDIP dan Golkar, dukungan dari usia pemilih muda ini lebih banyak pada Gerindra ya. Kemudian dari sisi agama, dukungan dari pemilih muslim dibanding pemilih non-muslim secara proporsional juga lebih tinggi. Dari sisi wilayah, basis dukungan utama Gerindra adalah Jawa Barat dan relatif lemah di Jawa Tengah dan DIY. Sementara PKB mendapatkan dukungan yang lebih baik dari pemilih pedesaan dibanding perkotaan. Dari sisi umur, PKB lebih kuat pada mereka yang berusia lebih tua dibanding yang muda. Dari sisi pendidikan, dukungannya lebih banyak dari yang berpendidikan rendah dibanding yang berpendidikan tinggi. Dari sisi agama, proporsi pemilih muslimnya lebih banyak daripada yang non-muslim. Dari sisi wilayah, PKB tentu saja kita tahu itu sangat kuat di wilayah Jawa Timur. Sementara di wilayah lain seperti Indonesia bagian timur relatif lebih rendah ya. Selanjutnya Demokrat itu mendapatkan dukungan yang lebih baik dari pemilih ya di perkotaan, di usia yang lebih muda dan beragama Islam. Kemudian PKS itu lebih banyak datang dari pemilih perempuan dibanding yang laki-laki. Dia juga kuat di perkotaan, kemudian mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemilih yang berusia muda atau pemilih pemula begitu, sangat kuat dukungan pada PKS ini. Kemudian yang berpendidikan lebih tinggi. Juga dari sisi agama, yang beragama Islam itu jauh lebih kuat daripada yang tidak beragama Islam. Kemudian dari sisi wilayah, basis dukungan PKS paling banyak di DKI Banten, sementara yang paling lemah di Jawa Timur. Kemudian Partai Nasdem itu mendapatkan dukungan yang lebih baik pada pemilih pedesaan, kemudian berusia muda, dan dari sisi wilayah, Nasdem sekarang lebih kuat di Sumatera, dan paling lemah di Jawa Tengah dan DIY. Tadi Mas Denny menyampaikan bahwa pada pemilu sebelumnya Nasdem cukup kuat di Indonesia bagian timur, tapi sekarang mengalami penurunan. Sementara P3, dukungan P3 lebih banyak datang dari pemilih yang berusia tua dibanding yang muda, kemudian basisnya juga pada masyarakat pemilih yang beragama Islam. Kemudian dari sisi wilayah, P3 memiliki basis di Jawa Tengah dan DIY, tetapi cukup lemah di Sumatera dan Jawa Timur. Kemudian pada bagian terakhir tadi disampaikan oleh Mas Denny, ternyata ada 31% pemilih partai-partai politik yang berpindah pilihan kalau kita lihat pada survei sekarang ini. Di antara 9 partai di parlemen, PAN merupakan partai yang pemilihnya paling banyak pindah ke partai lain, yaitu 45%. Pemilih PAN terutama pindah ke PKS, ada 19% yang pindah ke PKS, kemudian ke Golkar 17%. Pada saat yang sama, PAN tidak cukup efektif di dalam menarik atau menyerap pemilih yang berpindah dari partai-partai yang lain. Sementara itu pemilih Nasdem juga banyak yang pindah ke partai lain, terutama ke PDIP 9%, ke Demokrat 8%, dan partai-partai non-parlemen 9%. Tapi Nasdem terlihat bisa menarik partai lain, terutama dari partai Gerindra 6% dan PAN 4%. Karena itu meskipun tidak terlalu stabil, kondisi Nasdem bisa dikatakan lebih baik daripada Partai Amanat Nasional. Saya kira itu beberapa kesimpulan yang bisa kita kemukakan dalam rilis survei SMRC kali ini. Kita akan ketemu kembali pada acara rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.